Janji kami jam 6 tadi, kami akan hadirkan live talk perbincangan mengenai wasit pengadil di lapangan hijau, ya. Bersama seorang wasit terbaik Liga 1 Indonesia 2023-2024, ternyata orang Bandung. Ya, bersama saya di studio sudah hadir Pak Nendi Rohendi. Assalamualaikum Pak Nendi. Waalaikumsalam Pak Niko. Kumaha Damang? Alhamdulillah Damang. Ternyata wasit terbaik itu orang Sunda ya. Alhamdulillah. Orang Bandung. Asli Bandung. Bandung. Iya. Pak Nendi, terima kasih sudah hadir ya. Sami-sami Pak. Saya itu sudah lama ingin mengundang wasit. Alhamdulillah. Ya. Berapa kontak telepon wasit yang saya dapat, saya kontak, belum berkenan hadir dan juga belum ada izin ya dari lembaganya. Baik Pak Nendi, sebelum kita tidak cuma di radio juga live Instagram Pak Nendi, kamera yang itu bisa disapa dulu dong pendengar yang nonton netizen. Assalamualaikum. Salam olahraga. Yang itu Pak. Salam sepak bola. Yang ujung. Oh yang ini ya. Iya. Oke. Ya ini pendengar. Ya mungkin yang ingin lihat wasit terbaik kita pada musim lalu ya. Ya, Pak Nendi. Ini musim kemarin. masih muda ya. 40-an ya. Belum 50. Lebih dikit lah, ya. Menjelang pensiun. Pensiun dari wasit. Wasit itu pensiunnya di 46 Pak Niko. Oh, 4 tahun lagi berarti. Mudah-mudahan masih kuat. Masih kuat. Berarti kalau ngomong begitu saya bisa menangkap butuh fisik ya. Nah, itu. Kan lari juga kan. Wasit itu di kepala 4 udah mulai ngos-ngosan. Empat-empatan. Istilah Sundanya itu udah ketika menghadapi musim baru kan kita akan dihadapkan dengan tes. Tesnya ya ada tes fisik, tes pengetahuan, tes kesehatan, macam-macam ya. Macam-macam. Nanti saya akan tanya itu ya. Siap. Kalau saya ketemu di jalan saya nggak menyangka loh ini wasit terbaik Liga 1. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Nendi sudah lama jadi wasit. Saya wasit dari 2005 Pak Niko. 2005 itu saya C3. C3 itu levelnya level kota ya, level kota Bandung. Kemudian naik di level C2 di 2006 saya. 2006 C2. Ya, C2 itu apa tuh? C2 itu jadi levelnya provinsi. Itu lisensinya itu kalau SIM-nya lah kalau di kendaraan itu ya. Jadi kita bisa jadi wasit itu harus punya lisensinya mulai dari C3 itu tingkat kota, kabupaten, kemudian naik ke C2 tingkat provinsi, dan yang terakhir itu C1 levelnya level nasional. Iya, tahapannya itu. Tahun berapa masuk dapat C1? Kalau nasional saya di 2008 awal, di Februari waktu itu. Tepatnya cepat di ya? Kalau tergolong lama tuh dari 2005 sampai 2008. Kalau dihitung waktu memang standar Pak. Kalau secara hitungannya kan kalau dulu itu ada semacam kita jam terbang, jumlah pertandingannya, dan ada waktunya juga. Dari C3 ke C2 itu harus sekian pertandingan pengalamannya. Kemudian nanti ada jam tes, terbangnya, jam terbangnya. Itu menentukan Rata-rata di 2 tahun Pak Niko. Rata-rata 2 tahun. Kalau normal ya? Ya 2 tahun naik. Ada yang lebih cepat? Ada. Kembali ke prestasi sama jam terbangnya. Jam terbangnya misalnya dia 1 tahun udah banyak tugas, banyak pemimpin, lancar. Kemudian pas dites bagus, ya pasti PSSI Kota Bandung atau PSSI yang kota kabupaten, Askot kalau sekarang itu bisa merekomendasikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Jadi tidak mentang-mentang punya uang kita daftar, ujuk-ujuk enggak langsung. Jadi kita kan di asosiasi kota atau kabupaten PSSI itu ada komite wasitnya. Komite wasit. Nah, komite wasit itu nanti yang menentukan dia layak atau tidak untuk lanjut ke promosi ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak istilahnya saya punya uang nih pengen ikutan kursus gitu, nggak bisa gitu. Dan itu pun harus ada rekomendasinya dari asosiasi PSSI kota atau kabupaten. Saya senang sekali nih. Asli saya mah senang sejak Pak Nendi kita WA. Mau datang gitu ya. Saya mah senang gitu ya ada wasit. Sebetulnya nggak perlu ditakuti sih media. Memang terima kasih yang menyetujui Kang Nendi hadir di sini. Saya panggil Akang ya, masih muda. Siap. Itu komite wasit. Departemen wasit. Karena di PSSI itu kan kebetulan komitenya itu langsung Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sendiri. Di sana ada semacam departemen yang membawahi kita itu yaitu departemen wasit. Departemen itu untuk wasit. SDM ya. Jadi SDM wasit, pengembangan wasit mulai dari itu di Jakarta.
di Jakarta di pusat. Oh, Itu iya, ada iya, di iya. Departemen Wasit. Departemen wasit Iya. ya. Baik. Gitu. Kang, pertama jadi wasit 2005. 2005. Itu gimana ceritanya tuh? Awal mulanya sebetulnya saya kan memang berkecimpung di dunia sepak bola ya. Kecintaan saya terhadap sepak bola begitu tinggi gitu. Mantan pemain juga, tapi ya berjalannya waktu, usia dan kemampuan mungkin sulit bersaing dengan yang lain. Sempat jadi pemain Sempat. Persib remaja, Persib junior. Tahun berapa tuh, Kang? Saya 2000 terakhir itu di Persib Haornas dulu itu 97 itu junior saya. Nah, dari situ saya masih main bola tapi levelnya masih interan Persib lah, kompetisi Persib. Oh, iya, iya. Saya ikut di klub saya dulu Propelat. Ah, iya. Kemudian pindah ke Apa tuh? Posisi ini mana? striker. Woi, striker. Cocok lah ya, Striker. ramping ini. Striker terus ya memang kayaknya prestasi saya mentok gitu kalau disampaikan. Persaingannya berat ya. Ya, satu angkatan saya waktu itu ada Erik Setiawan yang sekarang ya sempat di top level lah di Persib. Kemudian ada Boy Jati itu satu angkatan juga. Oh. Kalau saya berpikiran kayaknya kalau dipaksain untuk bersaing ya paling jadi camat nantinya cadangan matuh gitu. Jadi Cadangan abadi ya. spesialis jadi cadangan nantinya. Oh. Udahlah akhirnya saya berpikir saya pengen tetap di lapangan hijau. Gimana caranya nih? Ya akhirnya kebetulan waktu itu saya kuliah di UPI. Ya saya kebetulan memang langsung diasuh langsung oleh Pak Profesor Dik ya waktu itu. Oh, dosennya itu dosen Panendi. saya. Saya dapat nomor dari Prof. Dik. Alhamdulillah. Oh, gitu ya. Dia ketua jurusan sekarang. Oh iya, iya. Di FPOK jurusan kondisi fisik. Ya berjalannya waktu ketika kuliah semester 1, semester 2 lihat kebetulan ada senior juga dari kampus itu. Waktu itu ada Pak Piator Ambarita, ya legend juga lah di perwasitan. Oh iya. Beliau wasit top level juga. Kemudian ada Pak Ahmad Safari dulu. Jadi terinspirasi lah. Ternyata mereka juga kan mantan-mantan pemain. Ya, ini internal di kita lah di Kota Bandung. Di sana waktu itu ada Pak Eng Suarlan. Terinspirasi lah. Gimana caranya akhirnya karena di kampus kan lembaga pendidikan informasi-informasi seputar untuk kegiatan diklat, kursus itu sangat terbuka gitu. Waktu itu kebetulan ada teman juga yang sudah duluan ikut kursus C3 waktu itu. Saya lihat waktu itu berbayar kan. Saya tanya-tanya. Itu masih kuliah berarti? Kuliah. Jadi informasi awalnya itu dari kuliah saya. Oh, ketika kuliah kan di UPI ya. Ya di kuliah itu FPOK. kan ada UKM kan, unit kegiatan mahasiswa. Kebetulan sepak bola juga di mading-mading itu diumumkan. Gitu. Ya, ada apa isinya tuh? kursus wasit lisensi C3 karena itu yang level bikin paling. siapa tuh, Pak? Kang? Biasanya ASKOT, Asosiasi Kota atau PSSI. PSSI-nya kota. Ya, kalau Oke. dulu kan Pengcab dulu disebutnya. Pengurus cabang. Sekarang sekarang ASKOT ya? Sekarang ASKOT, Askab ya. Ya, Dulu ikut aja ceritanya tuh. ikut waktu itu saya informasinya itu dari Askab Sukabumi waktu itu. Yang menyelenggarakannya itu PSSI Sukabumi. Ya. Di situ ada waktunya, nominalnya sekian, syarat-syarat. Bayar tuh, Kang, waktu itu? Bayar. Masih ingat nggak bayarnya itu? Ingat saya waktu itu bayarnya tuh 1.700.000. Oh, lumayan. Lumayan 1.700.000. Zaman 2000-an. Zaman saya 2005. 2005 itu saya semester berarti udah Ada uangnya tuh. Belum ada. Dulu main bola istilahnya tarkaman kan dibayar nggak besar gitu. Segitu mah uang gede, masih kuliah besar. kan, belum kerja ya. Saya uang semester aja waktu itu 500.000. Berarti udah 3 mahal kali. tengok tuh. Ya memang bayarannya segitu Pak. Bayarannya jadi per jenjang itu ada apa namanya? Rata-rata ada rate-nya ada. Jadi nggak main-main lah ya. Ya itu kan untuk biaya pembuatan sertifikat untuk fasilitas lapang, jersey dan diklat ya. Kemudian materi untuk bayar instruktur juga dan penginapan sama makan yang paling ini. Jadi ikut ceritanya tuh. Ikut kan waktu itu waktunya kurang lebih seminggu lah. Seminggu. Jadi karena kan ada jamnya itu, ada kurikulumnya juga jelas kan ada. Kalau C3 itu biasanya 1 minggu, C2 naik
10 hari. Iya, iya. Nah, yang paling lama itu level nasional C1. Nasional. Nah, C1 itu biasanya bisa nyampe 2 minggu. 2 minggu ya. Iya. Oke, berarti ke C1 dulu ikut 1 minggu. C3 dulu. C3, sorry. C3. C3 ikut. Di mana tuh pelatihannya? Waktu itu Sukabumi di kelatnya itu, di Kesana? kursusnya itu. Di Berarti sana. ke sana. Di sana 1 minggu saya di sana. Oh, Ya, yang pasti dulu bingung dulu gitu gimana ini awal mulanya. Ternyata memang tahapannya kita harus punya klub dulu. Karena waktu itu saya memang udah punya klub, Iya, iya. klub yang ada di bawah naungan Persib. Persib. Dulu kan Pengcab lah. Pengcab itu dulu Persib, kadang kita itu wasit-wasit dulu itu nyebutnya itu wasit Persib gitu. Persib. Padahal memang ya kita wadahnya Persib waktu Iya, itu kan, iya. kompetisi internal itu kompetisi Persib. Klubnya salah satunya kan ada Uni, ada Propelat, dulu ada Sidolik. Nah, saya di bawah itu. Waktu itu saya dari Propelat itu pindah ke Putra Panjalu. Nah, ketika saya di Putra Panjalu, saya direkomendasikan atau minta rekomendasi saya ke pengurus untuk mengikuti kursus C1 itu, C3 itu. Setelah ikut kursus, Selesai tuh. seminggu ya ada tes, tahapan-tahapan tes untuk mendapatkan lisensi pun kita nggak Oh, jadi ikutnya belum tentu lulus. belum tentu, karena kan Selesai ada seminggu dites. di tes, di akhirnya ada tes awal, tes akhir. Apa gitu. tesnya, Kang? Tesnya ya pasti tes fisik, tes fisik. Apa waktu- lari, tes fisik push itu. up, pull up? Kalau seperti militer enggak ya, Enggak. karena kita lebih ke untuk di lapangan ya, untuk Lari? Lari ya. Waktu itu tesnya itu masih jenis tesnya dulu koper tes. Saya masih mengalami tes koper tes, jadi yang larinya itu 12 12 menit, ulangan? 12 menit. Berapa putaran minimal? putaran? Waktu itu saya alhamdulillah lagi tarik-tariknya. Tarik-tarik. Dulu nyampe 3.000 waktu itu, nyampe 3 kilo dulu. Oh, luar biasa. Dulu waktu usia 12 menit ya? 12 Sama menit kayak tes itu. Akabri itu. Saya pernah tes Iya, Akabri juga soalnya. disebutnya koper tes kan. Koper kalau tes. iya. Lulus tuh, Kang? Alhamdulillah lulus. Kemudian ada tes tulis atau tes pemahaman law of the game. Lulus. Alhamdulillah lulus. Kemudian yang ininya pasti terakhirnya wawancara? Wawancara. Ya, Ditanya apa, Kang, wawancara, Kang? Yang pasti ditanya kenapa pengen jadi wasit. Apa jawaban waktu itu, Kang? Dulu waktu polos-polosnya main bola mentok gitu. Bola mentok. iya, iya. Jujur itu ya? Ya pengen. Berarti masih usia berapa tuh? Belum 20 saya kan? Udah? Dulu pas Sekitar ya? kuliah semester 4 saya waktu itu. Berarti 2005 itu saya udah mau ke tingkat 3, mau ke tingkat 3. 20? Saya kan 22? di 22 saya. 22 ya? 22. Sedang fit-fitnya ya? Ya lagi ininya lah, lagi strong-strongnya. Soalnya masih main bola juga. Masih main bola. Usia segitu saya masih main bola. Cuman ya nggak ke top level gitu. Iya. Gitu. Teh lulus dapat tuh. Alhamdulillah lisensi C3 salah C3 wajar. itu C3. tingkat kota Tingkat kabupaten. kota, ya. Setelah itu saya laporan ke PSSI-nya Kota Bandung. Di sana kan ada komite wasitnya. Saya laporan, saya Sudah. istilahnya sudah siap untuk gabung, untuk bertugas. Alhamdulillah waktu itu ikut pertama kali Mimpin mana, Kang? di level interan dulu, kompetisi Persib. Kompetisi Persib itu yang ya kalau dulu kan zaman rame-ramenya itu di Stadion Sidolik gitu. Amariani ya? Ya awal saya Awal-awal. tugas itu di situ di Pertandingan apa ingat nggak, Kang? Pertama, Kang? dulu ya waktu itu belum sampai ke senior ya. Waktu itu saya awalnya ya Junior? kelompok umur gitu, kelompok umur ya, kelompok umur antar klub lah. Usia 12, usia 15, usia 17. Gugup tuh, Kang, pertama kali mimpin. Oh, iya. Berarti kan belum pernah jadi wasit. Itu pertama. Kalau sebelumnya memang pernah ya, karena sebelum jadi kita ikut kursus itu, karena senior juga pernah ngajak gitu, tarkaman lah, gacong lah kalau istilah Sunda itu. Sunda, ya. Jadi wasit yang belum punya SIM gitu, sempat. Oh, sudah pernah. Udah pernah. Jadi diajak sama senior itu ya, salah satunya yang tadi saya sebutkan, Iya. suka diajak gitu. Pak Dedek? Bukan, sama Pak Ahmad Sapari, Ahmad dulu Sapari, sama oke. Pak Piator, dulu sering diajak. Ayo bantuin saya di pinggir lah, jadi tukang kebut lah dulu, asisten. Hakim garis. Oh. Dari situ dipelajari, lumayan juga ya. Udah mulai agak Percaya diri. kehatean gitu lah istilah Sundanya mah. Kayaknya bisa nih saya. Lihat lihat kerjanya. ya, kerjanya nggak terlalu berat, cuman ya memang mental yang Nggak berat deh menurut Kang ini.
Alhamdulillah nggak terlalu berat lah kalau dilihat dari fisik. Karena menguasai ya. Karena memang saya lama di lapangan mungkin kan, jadi tahu lah ini yang jenis pelanggaran, walaupun waktu itu belum baca buku ya? Law of the Game pasal 1 sampai 17 itu belum saya pelajari waktu itu. Jadi berdasarkan pengalaman iya dulu itu. Dapat ilmunya baru pas kursus C3. Ya, ilmu di yang situ benarnya baca itu, dapat arahan. Ya, ternyata ini ada 17 pasal itu, yang pasal 1 sampai 17 yang beranak itu, pasal 1 beranak, pasal 2 itu ternyata ini setelah dipelajari memang kalau kita apalagi pemain pelatih menguasai itu, sebetulnya pertandingan itu akan berjalan aman, lancar kalau semua sama-sama tahu aturan. Semua gitu. sama-sama tahu. Gitu. Iya. Wah, luar biasa ya perjalanan Kang Nendi. Alhamdulillah. Berarti pertama mimpin di Sidolik. Yang setelah dapat lisensi. Ya, kompetisi internal. Nggak gugup ya Kang ya, kelompok umur? Wah, sangat gugup karena kan kalau dulu itu zamannya saya, senior itu pada datang kalau kita tugas. Senior wasit yang di top level dulu itu kan divisi utama lah. Belum ada. Iya, divisi utama. Belum ada Liga 1, belum ada ISL itu kan kesini zaman dulu kan Bank Mandiri ya, Bank Mandiri, Liga Jarum kan. Iya. Top levelnya itu. Baik. Senior itu berarti gugup Kang? Ya gugup lah. Walaupun kelompok umur tuh ya? Sama, karena ditonton kelompok umur justru tensinya lebih tinggi karena orang tuanya banyak yang datang. Orang tuanya. yang hadir juga ikut. Inilah. Nah, hebat mah orang tuanya. Orang tuanya, kadang orang tuanya lebih tahu daripada pelatihnya. Peraturan pun kadang orang tua ya sesuka hati aja ngomongnya kan. Ya, tapi ada nggak kejadian awal-awal mungkin yang agak di luar perkiraan Kang? Ya, alhamdulillah teralami lah. Yang namanya didatengin sama orang tua, diprotes sama orang tua, diprotes sama. Setelah pertandingan? Setelah pertandingan, pas pertandingan pun pernah, sering gitu. Kan lagi mimpin, kok digerokan gitu? Iya. Apalagi yang ada kata-kata yang enak mungkin wasit. Ya yang pasti mah ya itulah G. G gitu ya. Wasit G. Kalau wasit go gitu lah. Sempat dengar gitu ya? Ya sempat dengar dulu kan jiwa-jiwa mahasiswanya masih ini sempat masih kontak fisik juga waktu itu saya. Ya istilahnya. Enggak terima ya? Ya zaman-zamannya istilahnya 2005 tuh ya? 2005 2006 itu lagi masa-masanya inilah karena kan saya juga waktu itu masih kuliah. Iya. Emosi masih mentalnya masih mental mahasiswa, hawanya pengennya itu sampai sempat gitu pulangnya ya menurut sampai tungguan. Sampai kontak fisik juga pernah gitu. Aduh, luar biasa. Tapi senior ngasih tahu ya ini profesi kita ya risikonya seperti ini. Ya sekiranya istilahnya cuman ucapan atau ini ya sing sabar lah sing gitu. Sabar. Itu nasihat dari senior. Jangan apalagi kita jangan ambil hati. Sampai kontak fisik itu nggak bagus kata itu kan udah lain bukan ranah kita lagi gitu. Kalau memang udah kontak fisik ke kita ini ya itu tinggal lapor gitu. Tapi waktu itu memang tenaga sampai itulah prosesnya kan ya? Ya perjalanan. Justru dari situ yang bikin kita matang ya. Kalau nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ke level atas kan nggak mungkin. Ada proses yang panjang sekali. Itu nggak dapat katakanlah di bangku kuliah di kepelatihan nggak dapat kan? Nggak dapat. Itu dapatnya di pertandingan. Dapatnya langsung di lapangan. Di lapangan kita istilahnya kita matang itu di lapangan. Matang gitu. Di lapangan. Istilahnya nggak. Kalau kursus kan hanya 1 minggu 2 minggu itu kan hanya membahas tentang peraturan game, kemudian pengalaman apa aja nanti yang akan kita hadapi di lapangan. Hanya cerita aja istilahnya. Mengedukasi aja, tapi untuk kita mendapatkan mental bertanding, mental memimpin itu tetap di lapangan. Berjalannya waktu. Dari saat jalan waktu semakin pede ya. Iya. Sekarang makin sering makin nyaman. Ibarat naik motor mah lepas tangan banyak. Kasarannya sudah lebih nyaman lah. Lebih nyaman karena Gus kepegang banyak. Insya Allah kalau pemain-pemainnya yang udah kenal, kadang mereka juga lebih respect. Gitu. Itu juga menambah karena sudah kenal enak ya. Istilahnya ini wasitnya udah lama udah senior ya. Agak apalagi yang pemain-pemainnya udah senior kadang dia itu lebih respect gitu, lebih respect ketimbang
waktu awal saya naik gitu, awal naik di Liga 1 2008? ya, wah iya wasitnya anyar kena. Ada pasti ada itu. Ada, Saya ya? lebih ini, tapi kita juga ya menunjukkan karena kita pemimpin di lapangan gitu. Oh, iya. Istilahnya Wah, bener ya. Keren Kang. Alhamdulillah. Perjalanan Kang Nendi. Kata Kang Nendi sudah di penghujung 4 tahun lagi ya, kurang lebih ya. mudah-mudahan masih kuat. Mudah-mudahan masih kuat ya. Karena kan tiap tahun itu kita yang namanya wasit itu yang paling ditakutkan itu menghadapi musim baru. Karena musim Kenapa? baru itu kita akan dihadapkan dengan serangkaian tes atau seleksi. Oh, setiap musim tuh Setiap tes musim dulu. itu beda dengan pemain. Kalau pemain kan tanda Iya. tangan kontrak, tes fisik atau dengan pelatih cocok atau tidak. Kalau wasit setiap kita menghadapi liga yang baru, baik itu Liga 1, Liga Tes 2, lagi. Liga 3 itu selalu dihadapkan dengan tes. Oh, tes lagi ya. Karena ketika kita gagal di tes, disebutnya itu penyegaran gitu ya, penyegaran, refreshing atau seleksi wasit. Ketika kita gagal di menuju liga yang baru, kita gagal nih. Otomatis 1 tahun itu kita Nggak bisa. hanya jadi penonton gitu. Oh. Dan untuk tahun berikutnya itu kan Selama ini Kang Nendi selalu alhamdulillah lolos dari ya? 2005 ya saya lolos terus. Setiap alhamdulillah. musim lolos ya? Setiap musim alhamdulillah. pasti ada resepnya, nanti saya tanya ya. Insya- Baik. siap. Pendengar, Anda ingin nanya silakan ya ke WA 08 23 kali 63 kali 2893 atau di kolom komentar live Instagram ya. Akunnya Cinta Bandung 89.3 FM. Kami masih bersama, saya panggil Kang aja, masih muda nih ya, Kang Nendi Rohaindi, wasit terbaik Liga 1 Indonesia musim lalu ya, 2023-2024. Baik, Kang, saya mau nanya, Kang Nendi itu sekarang atau wasit-wasit Indonesia fokus sebagai wasit atau punya profesi lain? Kalau saya pribadi punya profesi lain. Apa sekarang? Saya ada di dunia pendidikan. Dulu saya seorang guru pendidikan jasmani olahraga. Oh. Sekarang alhamdulillah promosi jadi kepala sekolah di sekolah dasar. Kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD Di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung. Di salah satu SD di Kabupaten Bandung. Tepatnya Oh. di Kecamatan Cilengkrang, Cilengkrang. Ujung Berung, Ujung Berung. Diskotik. Waduh. Di sisi kota Setik. perbatasan. Mulai jadi guru tahun? Jadi guru saya 2003 udah mulai ngajar di salah satu. Sebelum jadi SMA. wasit itu? Sebelum jadi wasit. Oh, sudah olahraga. ngajar dulu? Udah. Jadi sambil kuliah itu, kuliah saya kan 2000-an lah, 2002. Saya udah masuk kuliah. Semester 3 itu saya udah mulai belajar magang lah atau honor lah. honor. Iya, di salah satu Ngajar olahraga. olahraga di SMP. Apa istilahnya? Jasmani? PJOK ya, guru olahraga lah. Guru olahraga. Iya, olahraga. Oke. Nah, Honor tuh, Kang. Honor. Ingat nggak honor pertama berapa, Kang? Dulu saya ya kalau di ingat saya 55.000 saya dibayar itu. Sebulan? 1 bulan. 2000 tahun 2000-an ya? Tahun 2003. Cukup nggak? Enggak ya? Wah, nggak cukup buat bensin aja. Dulu kan bensin zaman 5.000-an tetap nggak cukup. Nggak gitu. cukup. Iya. Tapi dulu udah saya udah belajar ngewasitin juga, belum punya lisensi itu. Oh, sudah. Ya, yang kadang ngelatih, kadang ngajar. Ya istilahnya kalau sekarang itu serabutan gitu. Iya, Jadi iya. serba di inilah dulu zamannya kuliah itu. Iya, semua di Jabanan namanya. Ya mulai privat, mulai ngelatih. Gitu. Privat apa? Privat fitness. Privat fitness ngelatih renang, ngelatih fitness, semua dicoba sama. Iya. Ya pas mentok-mentoknya nyaman-nyamannya justru di wasit. Kalau di wasit istilahnya walaupun dulu saya kecil lah ya di C3 itu cuman dapat 50.000, tapi ya mayang lah. Sekali mimpin. Sekali mimpi itu 50.000. Waktu itu ingat 2 saya. kali 45 menit. 2 kali enggak, kalau C3 itu saya kan ditugaskan biasanya di kelompok umur. Kecuali kalau yang di senior, kalau senior yang kompetisi. Kalau umur enggak 45 menit ya? Enggak. Berapa tuh? Ya, rata-rata di 30 atau 25 menit. Oh. 2 kali 30. Iya. Naik ke senior normal. Kalau senior itu di usia 17 ke atas itu 2 kali 45. Iya. Baik, saya ingin kembali lagi ke guru. Berarti masih honor. Sekarang sudah PNS ya? Alhamdulillah 2008 saya udah diangkat ASN. ASN. Oh. Jadi profesi Mulai lain. C1 bersamaan waktu itu. jadi ASN. ya, Luar jadi biasa. C1 2008. Di usia berapa? kurang sekitar lebih berarti 2008? 2008 itu saya di umur 28-an, Pak. Oh, 28, iya. ya. Pasti senang ya. Masih inilah. Pasti sangat inilah ya, puas ya. Alhamdulillah waktu itu. Dapat lisensi C1, C1 2008. ASN. ASN-nya di 2008. Itu udah nikah belum?
Saya nikah 2006. Oh, udah nikah. Ya, pas Oh. C3 itu saya udah nikah. Sudah nikah. Ya, jadi wasit C3, wasit kota. Mm-mm. Saya nikah sama istri. Iya, sama istri. Sama istri saya. Anak sekarang berapa? Anak 3. Anak 3. Yang total 4 yang di rumah itu karena ada adik istri yang yatim. Oh, ikut diurus. Ya, Alhamdulillah. bareng-bareng. 4. Istri orang mana, Kang? Istri orang Bandung asli, Cisitu. Situ mana? Cisitu Lama. Oh. Cisitu Lama, kalau saya di Tubagus aslinya itu. Tubagus Ismail. Itu bagus Ismail. Ismail. Di situ Siliwangi. Iya, itu. Oh, aslinya Saya situ. besar di sana. SD, SMP, SMA di Bandung ya di sekitaran situ. SD Coblong saya. Ayo coblong. Iya, iya, alhamdulillah. Kita orang Bandung, kota Bandung. Asli, Kalau asli. Bapak Ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada. Ibu bapak masih ada. Bapak siapa, Kang? Bapak saya Endang Abdurrahman. Mm-mm. Asli dari Ciamis kalau bapak. Asli Ciamis. Ibu juga Ciamis. Oh, Ciamis. Tinggal di mana sekarang? Beliau berdua? Di Cicahem. Cicahem. Oh, dekat lah ya, nggak jauh ya? Di Cimenyan di atas. Enggak jauh lah ya. Alhamdulillah dekat. Oh. Dekat. Baik. Ya. Kang, pengen nanya ya. Kalau jadi wasit itu kan kalau menurut Kang Nandi tadi gampang ya. Tapi kan buat sebagian orang mungkin nggak mudah Ya. ya. Nah, syarat jadi wasit itu apa aja selain fisik, Kang? Kalau yang utama ya memang sehat jasmani rohani ya. Jasmani karena memang wasit berkaitan sama fisik gitu ya. Yang keduanya memang yang tadi cangkupan jasmani dan rohani memang mata harus sehat gitu. Tidak buta Itu utama warna, ya. Oke. Yang keduanya memang tidak buta huruf karena wasit berkaitan sama nanti pemahaman aturan kan apa namanya? Selalu membahas tentang aturan kita harus bisa baca gitu. Yang pasti kita harus sekolah. Yeah. Kalau kemarin waktu saya C3 itu ya waktu itu minimal itu harus SMA waktu itu zaman saya. Iya. Tapi sekarang kemarin lihat itu yang SMP pun ada. Kemarin yang saya lihat waktu C3 itu SMP boleh. Oh, gitu ya. Di SMP kelas 3 itu rata-rata sekarang banyak yang C3 itu usia SMP. Itu yang mereka memang sepak bola udah nggak terlalu berkembang. Iya, mereka seperti kan Andy loh ya, udah kebentok gitu. Jadi pemain coret dia pindah ke wasit, kan ada yang pindah ke pelatih wasit. Ya memang saya cocoknya waktu itu di wasit udah klop lah. Walaupun waktu itu pernah ngelatih SSB, pernah ngelatih Pripat, pernah gitu. Iya. Memang cocoknya di tadi sehat jasmani rohani, mata nggak boleh buta warna, fisik ya, harus karena kan lari terus ya. Iya, fisik yang utama lah kalau untuk wasit itu. Kalau fisiknya pas-pasan. Kalau pemain kan jelas bola diudak, kalau wasit kan wasit sekarang bukan hanya ngejar bola ya, wasit itu kalau pemain kan ada istirahatnya. Kalau wasit selama bola bergulir, bola berjalan ya terus. Kalau pemain lo bisa istirahat jalannya. Misalnya pemain belakang ketika menyerang ya bisa nangkring dulu gitu. Kalau wasit kipernya kan, ya wasit emang nggak bisa. Wasit emang nggak bisa. Istilahnya selama dia belum meniup peluit, ya terus berjalan gitu. Ya berhentinya ketika kita tiup peluit ya berarti berhenti. Iya. Gitu. Jadi wasit itu selama bola jalan, bola dalam permainan tetap harus lari. Gitu. Kang, ada saran nggak sih Kang jarak wasit ke bola tuh harus ada aturan nggak sih atau enggak? Kalau secara teknis memang ada ya, dianjurkan itu memang kita itu sudut pandangnya itu memang idealnya itu antara 10 sampai 15 meter. Oke. Atau memang sudut pandangnya antara bola dan pemain itu istilahnya kita di antara itu gitu. Jadi walaupun memang tidak dekat tapi angle-nya bagus gitu, sudut pandangnya bagus. Tidak mesti antara 10 atau 15 meter, tapi kalau sudut pandangnya bagus, kelihatan jelas, ya itu bisa bisa dianggap baik gitu. Jadi, bukan berarti bolanya di titik penalti kitanya ada di lingkaran, bukan kan? Kalau itu secara logika aja kan udah nggak akan kelihatan gitu. Jadi memang idealnya memang harus dekat, tapi sudut pandangnya harus baik gitu antara pemain, bola dan wasit, angle-nya. Ya sudut pandangnya ya. Ya. Ada aspek yang sulit dikuasai, Kang? Kalau untuk aspek, ya pengalaman saya memang dilihat dari perkembangan wasit-wasit sekarang, memang mental yang paling utama. Mental? Ya, kenapa? Kalau mental itu kan sifatnya memang dinamis ya, nggak dia nggak kelihatan ya? Ya mental itu jadi kadang kita ada dalam kondisi dalam pertandingan itu nyaman, enjoy gitu. Ada kalanya kita labil gitu.
tadi kata Pak Nikau itu kayak tuh tegang atau deg-degan. Iya. Kadang ketika kita makin tegang, makin anxiety, mimpin itu nggak bener, akan baik gitu. Nggak enjoy. Ya, makanya kan sering kejadian wasit itu error ya mungkin. kalau analisa saya memang karena tekanan tinggi, mentalnya nggak stabil. Iya. Keputusan pun karena saking tegangnya gitu hilang kemampuan kita itu. Iya. Memang kan komponen yang paling utama kan Mental, antara fisik, mental itu kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ketika fisik oke lah, bagus. Ketika mentalnya jelek, berpengaruh juga untuk fisik kan. Jadi mentalnya tegangan tinggi, fisik juga jadi akan drop gitu. Termasuk ke pemahaman, ke kemampuan. Jadi buyar konsentrasi kita, pemahaman kita pun dalam mengambil keputusan akan terganggu. Gitu. Pernah nggak Kang Nendi ngalami itu? Kalau di istilah kita itu disebutnya blank zone gitu. Istilahnya tiba-tiba blank pernah karena pressure dari penonton, pressure dari istilahnya. Tapi dulu di awal-awal mungkin. Awal-awal. Pressure penonton ya. Awal saya tugas di liga lah. Pressure penontonnya tinggi, pressure pemainnya memang juga sama. Kemudian ya mental tadi yang saya tiba-tiba nah itu deg-degan kieu gitu. Terus nggak nyaman aja. Tiba-tiba ya blank aja, ini tuh yang harusnya kartu kuning kok ini mah kayaknya nggak kartu kuning. Padahal secara aturan kalau yang nonton itu kan bebas tekanan. Dia melihatnya enjoy gitu, nggak ada tekanan apa-apa. Ya dia bisa memutuskan wah ini mah kartu kuning gitu. Kalau kita kan udah mah capek, udah ada tekanan. Otomatis pemahaman atau kemampuan berpikir kita itu pasti terganggu gitu. Makanya kalau yang tahu gitu, yang ngalamin kayak pemain juga kan dia fokus ke main bola gitu, ke aturan dia kan kadang nggak kepikiran ke sana. Nah itu Kang yang saya bilang itu berat menurut saya. Jadi kan kalau wasit itu kan sesuai tema kita kan pengadil pengadil beda harus dengan adil. Pengadil atau pengambil keputusan. Beda dengan hakim yang ada di pengadilan. Mereka kan dibekali sama buku gitu sepersekian menit masih bisa lihat. Kalau kita kan hitungannya bukan menit lagi, sepersekian detik. Ketika kejadian kita harus mengambil keputusan. Itu apakah pelanggaran atau main terus? Gila ya. Itu kondisi kita sedang capek loh itu ya. Bukan kita lagi sedang duduk santai. gitu ya, bukan kita sedang duduk. Beda hal dengan itu Kang yang saya bilang berat. Tapi tadi kan Kang Gandhi biasa sekarang mungkin ya. Sudah di level ini. Alhamdulillah karena mungkin ya kembali lagi mentalnya sudah besar di lapangan. Pengalaman itu nggak bisa dibeli. Nah itu Pak, betul. Mahal tuh kalau dibayar berapa ya pengalaman Kang Nendi itu. Alhamdulillah. Kalau sekarang mah pendengar netizen ibaratnya mah Kang Nendi kalau naik motor geus lepas tangan Ya dulu kan masih tadi ada tekanan. Hampir sama kayak sepeda lah. Sepeda dulu kan pertama galaleongan kene gitu. Sekarang mah ya istilahnya udah enjoy gitu. Ketika kita mengayu, ini ada tanjakan, nah kita harus dipakai gigi berapa nih udah. Kalau diupamakan seperti itulah. Kalau dulu kan lihat tanjakan teh walah udah kaget duluan gitu. Hampir diupamakan habis seperti itu kalau saya gambarkan gitu. Kalau sekarang ini pindahin aja giginya gitu. Berarti kondisi saya ketika saya capek, ketika saya menghadapi pemain seperti ini ya berarti kita harus menyesuaikan gitu. Wah, keren ya. Kaitannya dengan memang kita memahami karakter pemain juga di situ. Oh, perlu ya? Perlu yang psikologis kita. Itu juga diajarkan di kepelatihan. Ada. Ketika kursus baca ini pemain. Ya, cara kita istilahnya disampaikan oleh instruktur itu ketika kita menghadapi pemain itu kita kan nggak boleh nunduk gitu. Kita lihat aja pandang matanya atau harus dahinya. selevel. Ya. Kalau nunduk mah minimal kita harus di atas. Di atas. Walaupun kita postur saya kan pendek. Berapa kan tinggi? Saya cuma 168. Sedangkan pemain sekarang kan kamu 180 kan. Tapi harus gitu ya. Kita tunjukkan kita sudut lihat matanya. Gua saya yang memimpin gitu ya. Tong macam-macam gitu. Jadi jangan kita kalau kita anggap remeh banyak. Kalau kitanya nunduk, berarti pemain masih ini. Baik. Kang pertama dapat C1 langsung memimpin liga utama gitu ya. Divisi utama. Enggak. Dulu kan tahapannya juga sama. Dulu itu kan
zaman 2008 itu ada PSSI itu membagi ada BLA-I dan ada BLI, Badan Liga Indonesia, yang di sana liganya profesional dulu, divisi utama dulu, divisi kan. utama, oke. Sebelum ada ISL. Kemudian di bawahnya ada BLAI, Badan Liga Amatir. Nah, saya di BLAI dulu. Jadi amatir itu ada kelompok umur yang Liga Suratin itu, yang Liga Remaja dulu disebutnya, Piala Suratin kalau sekarang. Kemudian naik ke level divisi 3. Dulu ada divisi 3. Kalau sekarang kan Liga 3, kalau dulu divisi disebutnya. Divisi 3. Divisi 1, divisi 2, divisi 3. Nah, itu yang paling ngeri itu sebetulnya kalau bertugas di divisi 3. Justru ngeri. Divisi 3 itu kan fanatisme ke daerahnya tinggi. Itu kan daerah-daerah. Lebih brutal. Ya brutal. Ah, istilahnya kan media pun gak terlalu banyak menyorot situ. Ya, pemain juga kan memang istilahnya lagi mejeh-mejehna lah antara remaja ke senior, dewasa, ya. Peralihan lebih. Jadi lagi menunjukkan jati diri. Ya. Terus lebih frontal tuh. Lebih berani, lebih keras lah kalau di. Bisa fisik gitu. Bisa itu kalau. Pernah nggak Bang? Tentang fisik Bang? Kalau fisik ya semua wasit pasti mengalami lah. Pasti mengalami. Kalau wasit kontak fisik pasti mengalami. Waktu itu kejadiannya saya pernah di Maluku dulu, di daerah ujungnya Maluku, di Tual Maluku. Tual dulu divisi utama dulu. Iya. 2009 2010 lah. 2010. Iya, itu pengalaman yang paling Kenapa berharga. tuh? Kenapa tuh? Ya kontak fisik pertama di sana. Kenapa waktu didorong-dorong? Lebih dari didorong. Pukul. Sampai ya kontak fisik lah. Ingat pertandingan apa? Dulu Persik Kediri lawan Persemara dulu. Divisi utama dulu. Divisi utama. Dulu. Itu kenapa kejadiannya Kang? Sampai gitu. Ya mereka intinya tidak menerima lah keputusan wasit. Apa? Titik putih. Dikasih kartu merah sama saya. Karena apa? Gak nerima. Di kotak penalti. Ya memang pelanggaran jelas, pelanggarannya memang menjurus terciptanya gol. Ya itu kalau istilah di peraturan itu dogso ya. Ya itu kartu merah. Gak nerima gitu. Yang gak nerima di mana? Ya, Persik. Yang itunya tuan rumah. Tamu. Kontak fisik. Dikasih hadiah penalti waktu itu. Memang keputusannya jelas penalti. Jelas ya. Itu memang harus penalti, harus kartu merah. Karena memang pelanggarannya juga itu jenis pelanggaran kartu merah. Itu jelas sekali ya. Itu sampai tapi pemainnya pun sampai ke hotel itu sama pendukung sana sampai dicari karena memang ya udah bukan udah nggak respect lagi ke wasit gitu. Jadi pemain yang kontak fisik akan dikejar terus. Selain dikejar ya ada kontak fisik gitu. Fisik. Ya, tapi pemain tersebut ya sama orang sana dikejar sampai juga. Aduh. daerah sana kan ya, lebih dari Maluku ya. Kita gitu. Baik. Tual daerah. Tapi Kang sebagai wasit dijaga nggak ada pihak keamanan? Kalau dulu enggak. Ya untuk keamanan ya kurang. Sampai pulangnya pun saya satu pesawat dengan tim tamu itu. Pesawat. Terus kumaha? Ya gitulah, untung saya waktu itu ada teman dari ya kebetulan dari Jawa Barat juga. Iya. Ya di pesawat itu ya saling tatap ya enggak gitu. Luar biasa ya. Ya luar biasa istilahnya kita perjalanan dari seorang Randy. Ya gitu. Ya memang resikonya memang berat juga. Enggak, maksudnya itu dulu ya, mungkin karena kita sistem juga keamanan. Harusnya kan wasit itu dapat penjagaan gitu kan. Beda jauh dengan sekarang. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ya mungkin sama Allah sekarang mungkin dikasih nikmatnya bertugas itu mungkin. Sekarang nikmat ya Kang. Alhamdulillah. Enjoy. Dijaga Kang. Dijaga serba nyaman lah. Nyaman untuk sekarang apalagi dengan istilahnya. Sebelum Kang, saya mau nanya. Berarti kalau wasit kan dari Bandung, Jawa Barat. Tidak boleh memimpin pertandingan Persib berarti? Udah pasti nggak boleh karena kan aturannya begitu. Ya, itu karena pasti ada keberpihakan, dikhawatirkan ya. Sebetulnya kalau untuk keberpihakan ya kembali lagi ke pribadinya. Cuman ini memang regulasinya seperti itu. Jadi wasit asal daerah tidak boleh memimpin klub yang daerah tersebut gitu. Antisipasi. Ya, tujuannya memang betul sih ya. Netralitas. Iya, walaupun netral juga ayawenya pagi beboto kan?
Insya Allah foto. Dulu juga nonton kan waktu Ya, iya. Karena di komen juga di postingan kita juga ada. Iya, iya. Tapi itulah perjalanan ya. Ya. Senang sekali saya lihat perjalanan Kang Nendi ini bisa berbagi. Saya bacakan komentar ya Kang ya. Siap. Dari Pak Sony di Riung Duta Riung Bandung. Kang Nendi hatur nuhun atas dedikasinya. Hatur nuhun sudah menjadi wasit terbaik yang menjadi kejujuran. Udah membawa orang Sunda tetap kakoncara sanusantara. Apa sih kakoncara teh? Semoga kedepannya ada Kang Nendi yang tetap menjadi profesi yaitu wasit dan jujur. Nuhun Kang Nendi kata Kang Pak Sony. Kemudian dari Pak Heri, Assalamualaikum Kang Niko, numpang bertanya kepada Pak Wasitnya, kalau akan bertugas menjadi wasit, apakah pernah ada yang nawarin? Oh ini juga akan saya tanyakan, sogokan kan, ya untuk memenangkan salah satu pihak. Semangat Pak Wasit itu menjadi. Itu juga mau saya tanya, tapi bolehlah dijawab langsung aja. Boleh. Kalau untuk sekarang, insya Allah tidak ada ya. Untuk sekarang tidak ada. Kalau yang dulu ya. Upaya itu? Kalau dulu zaman kalau wasit bilang itu zaman jahiliyah gitu ya. Jahiliyah. Ya ada lah. Saya bilang ada, tapi ya memang kembali lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Itu apa namanya? Kita menyikapinya seperti apa? Kalau untuk sekarang alhamdulillah kita clear pastikan ya? Clear lah. Clean, ya? Apalagi sekarang kita yang tadi saya sampaikan ketika kita masuk ke liga yang baru ada tes, kita pun disodorkan istilahnya semacam komitmen atau fakta integritas gitu. Jadi istilahnya itu di atas. Sejak kapan tuh? Itu sejak ke pengurusan Edi Rahmayadi sudah ada. Oh, sudah zaman gitu. Pak Edi. Jadi itu kita apalagi zaman Pak Edi itu kan semacam kita diinterogasi lah, diancam lah kalau mau istilahnya macam-macam ya udah kita kubur katanya kalau istilah. Ada ancaman itu ya? Jadi kayak udah berhenti jadi wasit seumur hidup gitu kalau macam-macam. Iya. Ya itu istilahnya pasti ditindak tegas. Termasuk sekarang juga alhamdulillah zaman Pak Erick Thohir, Pak Erick apalagi istilahnya beliau mensupport karena beliau langsung sebagai komite wasitnya langsung kan sekarang itu. Beliau sangat intens gitu, sangat support untuk terasa perubahannya kayak. Alhamdulillah terasa, kita sangat diperhatikan. Kemudian perkembangan kemampuan kita pun terus dipres lah, ditingkatkan terus. Apalagi sekarang kan banyak sekali wasit-wasit muda gitu. Jadi generasi saya itu sebetulnya udah mulai berkurang. Sudah di penghujung nih. Iya, angkatan saya itu kalau bisa dibilang itu bisa terhitung oleh jari gitu. Kalau dulu kan sampai habis ya. Hampir yang generasi saya itu. Ya sekarang kayak wasit senior kan. Seperti Oki dari Jawa Barat, Bandung kan Oki sekarang udah naik ke instruktur ya untuk jadi penilai wasit, udah nggak di lapangan lagi. Iya. Yang kan, lama-lama. Wasit kan digaji ya? Digaji. Kita dapat honor. Per pertandingan, per match gitu. Kalau sekarang nih mungkin menyebut angka nggak mungkin ya kan, itu kan rahasia ibarat gaji ya. Angkanya menurut Kang Nendi sekarang gimana? Sudah layakkah? Kalau angkanya menurut saya pribadi itu dan teman-teman pun bilang itu sangat-sangat lebih dari layak gitu. Lebih dari cukup kalau menurut saya gitu. Dengan istilahnya saya pun kan punya profesi lain dengan honornya gitu. Itu pun masih di atas honor saya per bulan gitu. Saya coba nebak-nebak ya. ASN. Ya, saya bisa di atas 10 juta. Masih di bawah. Masih di bawah. Ya, jadi 2 kali gaji saya 1 bulan. Di atas 5 jutanya? Di atas 5 juta. Alhamdulillah. Dekat enggak ke 10 juta, Kang? Dekat. Ya hampir. Angkanya hampir di situ. Hampir ya. Alhamdulillah ya. 1 match itu. Itu naik sejak kapan? Ketumnya siapa? Kalau untuk yang menaikkan honor itu awalnya dari zaman Nurdin Halid itu udah ada peningkatan. Oh, sudah. Peningkatannya sangat signifikan dari zaman Nurdin Halid itu di tahun 2009 2010 lah. Dari mulai sudah. Ya ada peningkatan. Udah lama berarti? Udah lama. Kemudian naik lagi di zaman Pak Iwan Bule yang paling besar itu. Dari zaman Iwan Bule itu merubah dari honornya zaman Nurdin Halid, beliau taikan 2 kali lipat. Alhamdulillah. Gitu. Senang atunya. Ya, alhamdulillah. Gitu. Wasit teh. Jadi mimpin pertandingan teh lebih nyaman lah, enjoy lah. Kan? Iya, kita nggak kepikiran yang lain. Jadi berbuat yang terbaik aja. Insya Allah. Gitu. Sudah dibayar baik, sudah dibayar layak.
ya mimpin dengan baik kan. Ya, enjoy lah kita. Gimana mimpin pertandingan mau baik kalau gaji ke kasarnya kayaknya. Ya. Begitu. Ya, udah nggak kepikiran. Kan zaman yang Pak Erik lain. naik gak? Zaman Ada Pak Erik kenaikan? itu mungkin yang ditingkatkan itu dari segi kesejahteraan dan perhatian untuk apa namanya? Karena ada BPJS ya. Kesehatan? BPJS ketenaga Kerjaan. kerjaan. Jadi kita apa namanya untuk honor kita itu di apa namanya? Ditabung lah. Ya istilahnya Buat ada, masa depan. ada ke apa namanya disebutnya Asuransi? BPJS kalau nggak salah. BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan. Oh, Ya, iya. gitu. Jadi dari zaman Iwan Bule yang naiknya Selalu ada peningkatan lah tiap Setiap kepengurusan itu. kepengurusan. Cuman memang zaman Iwan Bule yang paling besar paling itu. besar. Hatur nuhun ya Pak Iwan Bule. Alhamdulillah turun Pak Iwan Bule. Iya. Baik. Saya masih senang saya bisa sama Kang Hendy. Kami sini sudah berusaha lama Kang Hendy mengundang wasit tapi berbagai hal kan. Ya. Hal-hal yang sensitif mungkin saya juga maklum ya. Siap. Kalau ngundang wasit itu nanti ditanya macam-macam gitu kan. Pasti ada yang PSSI-nya nggak bagus kan, tapi Ya. pagi ini saya juga menjaga kok ya. Siap. Apa yang perlu Terima saya kasih. tanya Siap. dengan kita jeda dulu ya Kang ya. Siap Pak. Cuma ada teh dan air putih. Pendengar Anda Alhamdulillah. ingin bertanya silakan ya. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini.